Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustadz Gaul di channel Ustadz Gaul channel ya Ustadz kan? kalian Bersama Bro Ogo ya lagi-lagi. agak rapi sekarang. Ya. Ini Bro Ogo udah nggak konten, ini udah satu konten Bro Ogo. Emang karena kemarin pergi kemana Bro Ogo? Ada acara di luar kota. Ada acara di luar Di kota. Di kota ya. Di kota Bengkulu. Karena kita kan di sini kan bukan kota ya Iya. maksudnya. Nah jadi gitu guys. Nah jadi sore ini Bro Ogo kayaknya kita bincang-bincang seputar olahraga-olahraga yang disukai Nabi Bro Ogo. Olahraga yang disukai Nabi. Iya. Dan gimana sih sebenarnya fungsi olahraga atau manfaat dari olahraga itu kan kita akan bahas tuntas lah di postingan kali ini gitu. Tapi sebelumnya Bro Ogo silahkan gimana nih, pemirsa? Ya, sebelum melihat video ini, Bagi pemirsa bagi baru, pemirsa yang mungkin baru menonton atau yang sudah menonton, silakan lihat sebelah bawah, sebelah kanan di bawah. ya, Ada bacaan subscribe. Nah, itu subscribe dulu. Subscribe, like, jokin jempol, komen. Komennya terserah apa aja, yang penting positif dan bisa bermanfaat buat bagi semuanya. semuanya. Dan share, jangan lupa. Soalnya ada video-video yang menarik dan bermanfaat selanjutnya. Benar sekali. Nah, Bro Ogo, kita masuk dalam konten kali ini yaitu bincang-bincang seputar olahraga. Bincang-bincang seputar Olahraga-olahraga yang disukai oleh Nabi atau yang menjadi sunnah Nabi. Nah, kalau kita bicara olahraga kan, kalau untuk saat ini kan olahraga itu kan dengan berbagai macam bentuk gitu kan, atau dengan berbagai macam varian lah. Dan disebut juga olahraga ini sebagai have fun atau hiburan bagi kita gitu kan, untuk apa namanya mengatasi lelah, capek, jenuh dan lain sebagainya. Bukan hanya mengeluarkan keringat Bukan ya. hanya mengeluarkan keringat seperti itu. Nah, kita dari bicara olahraga nih Bro, kita kan juga sama-sama suka olahraga kan. Kita atlet. Atlet desa lah guys ya. Nah, kita bicara olahraga, sebenarnya olahraga itu sebenarnya penting nggak sih Bro? Penting sekali. Penting sekali ya. Soalnya kenapa? Pola hidup itu tidak mesti yang 4 sehat 5 sempurna aja yang hidup sehat itu. Tidak mesti oke lah bangun pagi, sarapan, mungkin tidak tidur pagi, tidak rebahan konten-konten sebelumnya kan. Sebelumnya ya, tidak gadang, Ya, tidak ini. tidak gadang, tidak, pokoknya konten-konten sehat, makan buah dan sayur sebagainya. Itu memang sehat. Tapi kalau tidak diimbangi dengan olahraga, banyak kejadiannya. Mungkin kram, asam urat seperti itu kan, kaku seperti itu. Nah, itu tidak diimbangi oleh olahraga. Walaupun pola hidupnya sehat, kalau tidak diimbangi oleh olahraga itu ya tidak sempurna juga seperti itu, karena kan harus seimbang ya. Nabi dulu pun juga berolahraga kan. Olahraga itu kan banyak jenisnya, apalagi sekarang udah macam-macam lah. Udah macam variannya. Ya, udah macam-macam. Nah, kita ngomong-ngomong kalau olahraga zaman Nabi itu, saya dengar hadis dulu Bro Ogo. Ajarilah anak-anakmu itu untuk pertama kali memanah, kemudian berenang, dan berkuda ya. Kuda. Futsal nggak ada. Belum ada waktu itu Bro. Badminton Belum ada. Itu olahraga anak muda sekarang. Olahraga anak muda sekarang. Ternyata ya guys ya, kita pas dari satu persatu. Mana? Memanah itu ternyata itu olahraga bukan hanya mengeluarkan keringat, tapi melatih kita untuk fokus kepada satu titik. Kenapa perang zaman dahulu itu pasukan memanah menjadi pasukan handal? Ya kan? Dia pasukan jarak jauh dan handal. Karena mereka adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang memang fokusnya luar biasa, Bro. Jadi dia bisa memanfaatkan suasana. Kalau kita ingat perang Badar ya. Perang Badar itu kan 300 lawan 1000. Iya kan? Iya. Walaupun sejatinya kalau kita baca di surat At-Taubah itu, sejatinya itu kan dibantu oleh para malaikat. Ya kan? Ada malaikat yang membantu. Allah menurunkan para malaikat. Tapi kan di sini kita pelajari bahwa ternyata pasukan memanah itu berperan penting. Nah, di kisah perang Uhud juga, Bro. Ketika umat Islam kalah, itu ternyata sebabnya satu. Ketika pasukan memanah ingin berebut harta rampasan perang dan dia meninggalkan bukit. Maka Khalid bin Walid membawa pasukan Quraisy itu memutar bukit Uhud itu, dan tiba dari atas, dipanah balik dan diserang balik. Nah, itulah kekalahan perang Uhud itu karena pasukan pemanah itu kacau atau dia berebut harta rampasan perang. Karena sangat penting ya dalam peperangan tuh pasukan panah ya. Pasukan panah ya. Bukan hanya asal nembak-nembak aja. Bukan hanya asal nembak, karena memang melatih fokus. Iya.
kemudian konsentrasi, ya. konsentrasi. Benar sekali. Itu manfaatnya. Nah kalau dikiaskan dengan zaman sekarang itu pasukan-pasukan senapan mungkin apa namanya ya? Sniper, kemudian AWM. Ya seperti itulah ya guys ya. Leslie. Jadi memang itu bagus sekali untuk mempelajari fokus. Tapi kalau memang kita masih menemukan panah di daerah kalian ya guys ya, di daerah saya juga, itu lebih baik lagi. Karena selain dari kita belajar fokus, kita belajar olahraga Nabi, tentunya menjadi sunnah bagi kita. Seperti itu kan. Karena apa yang dilakukan Nabi, takrir, qaul, af'al, semua yang dilakukan Nabi dan digunakan Nabi menjadi sunnah, dan itu tentunya berpahala bagi kita. Nah kemudian berenang, bro. Mungkin Bro bisa menjelaskan kan apa manfaat berenang, kenapa dulu Nabi mengajarkan berenang, padahal di padang pasir itu nggak ada laut. Iya. Tapi Nabi itu hadisnya seperti itu, ya kan? Kira-kira apa tuh bro manfaat dari berenang itu sendiri? Berenang itu ya. Ya, sebelumnya itu mungkin anak-anak muda sekarang bisanya olahraganya basket, futsal, badminton ya. Tapi mereka berenang nggak bisa. Ada yang banyak nggak bisa berenang. Banyak ya. Maksudnya seperti ini. Ya tidak masalah kita bisa olahraga yang tren pada zaman sekarang, yang bisa menghasilkan prestasi barangkali kan, kayak futsal, sepak bola, badminton, basket dan sebagainya. Saya pun juga olahragawan. Asik. Olahragawan. Bukan olahragawati. Tapi olahraga-olahraga yang dianjurkan dan disunahkan Nabi, kita harus bisa juga. Harus bisa juga. Dan olahraga-olahraga sekarang kita juga bisa. Jadi kita tidak ketinggalan zaman dulu dan zaman sekarang. Seperti itu. Dan berenang ini kan sebenarnya masih mudah diakses ya bro. Masih mudah diakses. Tidak seperti panah tadi. Panah ini sebenarnya mudah diakses, tapi kadang mencari komunitasnya sulit. Benar kan? Kalau kita di daerah kan, seperti ini. Kalau berenang mungkin ya bahkan setiap daerah lah ada tempat untuk berenang. Ada tempat untuk berenang. Entah itu kolam renang atau itu kali atau itu selokan siring depan rumah kalian. Gitu kan? Ya, olahraga kedua yang disunahkan atau dianjurkan oleh Nabi yaitu berenang. Sebenarnya banyak manfaat berenang nih Ustaz. Salah satunya untuk apa tuh? Biar kita tuh nggak kaku lah. Bener. Biar lincah seperti itu. Lincah. Dan biar tidak mageran juga. Kemudian pernapasan. Pernapasan. Soalnya berenang kan bukan hanya satu gaya. Ada gaya yang katak, kodok, harimau. Ada gaya bebas, gaya batu ya. Kalau mau meninggal gaya batu aja. Batu. Melatih pernapasan bisa. Katanya kalau saya pernah dengar ya, renang itu bisa bikin tinggi. Iya, bisa saya bikin pernah tinggi dengar badan. Benar. Bisa bikin tinggi badan. Karena memang dia tuh kayak narik gitu kan, bro. Apalagi kalau berenangnya kaki dipegang sama teman gitu kan. Kaki pegang gini dia berenang terus itu. Jadi ke bawah-bawah badannya ke depan. Dan jangan salah, berenang itu juga bisa apa tuh? Memperbesar otot kaki loh. Soalnya kan ada gaya dayung ketika di belakang seperti itu kan. Gaya apa tuh lupa pula tuh. Dan tentunya memang orang yang berenang itu biasanya kuat-kuat ya. Orang-orang pantai itu kan biasanya kuat-kuat karena mereka biasa berenang di laut atau berenang di orang-orang sungai, orang desa itu kan. Betul. Orang-orang yang bisa berenang itu fisiknya kebanyakan kuat. Karena jadi gimana bro? Kalian yang nonton ini kalau nggak bisa berenang awas ini komentar ini. Nggak bisa berenang zaman sekarang nggak dipakai lah. Nggak laku nanti ngelamar cewek. Soalnya mau kemana-mana pun harus bisa berenang. Harus bisa berenang. Malu juga nggak bisa berenang loh. Benar. Malu. Saya punya satu kisah menarik bro dari berenang ini. Dulu Nabi kan waktu memerintahkan ini kan, dulu sahabat ini sempat berpikir, lah kok Nabi memerintahkan untuk bisa berenang? Buat apa gitu? Di situ kan padang pasir bro, nggak ada laut. Padahal kalau kita lihat dari cerita-cerita Nabi, sirah-sirah Nabi, itu kayaknya dikit yang cerita tentang berenang. Berenang. Bahkan tidak ada kayaknya. Ada satu bro. Ada atau dikit mungkin gitu ya? Ada satu. Jadi kisahnya saya perangnya lupa ya guys ya, nanti kalian bisa komentar. Ada satu perang, itu ternyata menyeberang itu harus dengan berenang. Nah ini yang menyeberang ya. Disitulah para sahabat mentakwilkan hadis atau menafsirkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ternyata ini fungsi Nabi mengajarkan berenang. Nabi hanya mengajarkan teori waktu itu, tapi para sahabat belum ada yang bisa praktek. Cuman Allah memberikan itu ya, Allah memberikan yang di ayat itu ayat tentang perang itu bro. Yang wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nah itu adalah ayat yang berkaitan dengan perang itu. Allah memberikan mereka ketenangan dalam hati mereka sehingga mereka bisa berenang melewati lautan itu. Ini kan luar biasa. Ternyata terjadi guys di zaman sahabat ketika Nabi Muhammad telah wafat. Maka sahabat itu bahkan memenangi perang karena mereka itu perang dalam kondisi mereka tahajud dan sangat kuat.
Itu kondisi ruhiyahnya itu sangat kuat. Bahkan dia melewati laut dan dengan berenang itu sendiri. Nanti kalian silakan komentar itu perang apa, atau Hunain, atau ini saya lupa, atau Yarmuk, ya kan, silakan kalian Komen di bawah. Nah, Tidak apa, komen aja masalah salah atau tidaknya. benar Silakan sekali seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir Brogo, ini menarik nih. Ini yang sangat sulit sekali Yang dicapai. pertama tadi memanah, Ya, berenang. Berenang. Nah, yang ketiganya apa? yang ketiga ini ternyata adalah berkuda. 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 Kok harus kuda ya? Nah, itu. Harimau ada kan, unta kan juga apa tuh? Unta kan identik dengan apa ya? Identik dengan hewan-hewan yang dulunya pernah ada di sejarah Nabi kan. Iya, benar. Mungkin di sekarang di Timur Tengah tuh masih banyak gitu kan. Pokoknya unta ini kan identik lah dengan khas-khasnya kenabian gitu kan. Kok tidak unta, kok harus kuda? Enggak ayam nggak mungkin kan, apa gitu. Nah, ternyata Brogo, kuda ini diciptakan memang sebagai kendaraan. Dia diciptakan sebagai hewan untuk berkendara. Bahkan kekuatannya itu Brogo sampai sekarang dijadikan nama mobil kuda. Karena yang kecepatannya itu bisa secepat mobil kuda itu. Tolong Mungkin bisa jadi diingatkan, lebih tolong cepat. dibantu. Yang belum daftar ulang Kijang. buruan. Kijang, Kijang. kuda, harimau, inopa, Ya, jadi memang ternyata kuda itu Brogo. Sahabat semua, Saya pernah dengar ceramah Ustaz Zulkifli dan Aagim itu. Kembali Kenapa kita harus diingatkan berkuda? di masa pandemi Ternyata, sekarang ini tetap ikuti protokol berkuda kesehatan. itu Kalau keluar dia rumah, konsentrasinya tolong luar disiplin, biasa Bro. pakai masker. Karena tidak seperti naik mobil. Iya. Itu gerak semua badan kita. Dan semua otot itu kuat semua. Jaga jarak, Karena kalau ya, pertama jangan kali biasanya terlalu belajar dekat. kuda itu pasti terbanting. Pasti terbanting. Mencuci tangan Pertama pakai kali ya? sabun Pasti. pada air yang mengalir. Dan itu orang yang berkuda dia harus siap push up yang banyak. Karena untuk mengendalikan kuda itu membutuhkan tenaga yang luar biasa. Mengurangi Belum lagi mobilisasi dan interaktif. hubungan antara kita dengan kuda. Dan sahabat karir Nah, ini yang sekali biasanya lagi kita para tidak dapatkan di pendengar mobil. ya. Ada insting antara kuda dan kita. Karena ini hewan liar. Hewan yang dijadikan sebagai bahan tunggangan. Jadi mereka itu harus ada chemistry namanya. Chemistry-nya itu berupa mungkin kalau dia baik memberikan makan, dia bagus merawat. Jadi kan kuda itu bisa menyesuaikan dengan siapa pemiliknya. Jadi kuda itu nggak bisa dipakai sembarangan guys. Makanya sahabat dulu punya kuda masing-masing. Nggak ada ceritanya kuda itu pinjam-pinjaman. Karena sulit mengendalikannya gitu. Soalnya Harus ada, pemikiran iya sama benar lain, sekali. juga. Nah jadi memang ternyata kuda ini melatih berbagai macam hal, tadi kan, fokus, konsentrasi, kemudian melatih ketenangan, melatih cara berteman dengan apa, berinteraksi dengan hewan seperti itu kan. Nah yang tidak dapatkan di mobil. Cuman pengkiasan sekarang itu bro, walaupun kita tidak bisa bisa kuda, minimal harus bisa mobil lah, atau motor lah. Iya. Karena memang itu sebagai alat berkendara. Maksudnya Nabi mengajarkan kepada kita diciptakan alat berkendara melalui hewan atau sekarang dengan teknologi seperti sekarang mesin itu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Itu ada hikmahnya di balik itu semua. Jadi olahraga ini ternyata hikmahnya selain dari kesehatan, kebugaran, juga menjadikan agar pekerjaan kita, aktivitas kita itu terbantukan, bisa lebih cepat. Seperti itu. Mungkin itulah ya. PR bukan PR juga sih sebenarnya. Kalau memang kita bertemu dengan olahraga ini, kita lebih baik memang mempelajari olahraga ini. Kalaupun tidak ada kias-kiasnya tadi atau yang disamakan, kita harus bisa lah guys. Masa lanang nggak bisa pakai motor gitu? Itu kan aneh gitu kan? Berarti ada 3 olahraga yang disunahkan oleh Yang Nabi disunahkan ya. oleh Nabi. Ya, kalau tidak bisa 3-3-nya, ya mungkin harus bisa berenang. Iya. Kalau nggak harus bisa panah. Iya. Harus bisa. Kalau berkuda ini mungkin kemauan untuk bisa ada, tapi Iya. mungkin kudanya nggak ada. Kudanya nggak ada, makanya sulit sekali dijangkau kalau di kita. Kalau berenang harus bisa. harus bisa lah. Harus bisa guys. Mohon maaf aja, mungkin orang-orang non muslim aja yang mungkin tidak tahu ini disunahkan Iya. oleh Nabi, itu mereka pandai-pandai berenang, malah Karena mereka jago-jago tahu berenang. kesehatannya bro. Iya. Itulah teman-teman semua, sebelum penutup ini ya. Iya. Closing statement. Banyak hal, banyak perilaku yang dilakukan oleh nabi-nabi dulu. Karena apa yang dilakukan oleh nabi itu pasti bermanfaat, pasti yang dilakukannya pasti bermanfaat dan ada manfaatnya seperti itu tadi. Contohnya yang seperti kita bahas pada konten hari ini kan. Nah, yaitu olahraga yang dianjurkan oleh Nabi. Nah, kita sebagai umat Islam harus tahu dan harus patut tahulah apa yang dianjurkan oleh Nabi kan. Ya selain kita bisa berolahraga
tren-tren sekarang yang saya bilang tadi kayak futsal, basket, Badminton. badminton atau Volley. lari, volley seperti itu kan. Tapi kita jangan melupakan olahraga atau aktivitas yang dilakukan oleh Nabi dulu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini. Kita lanjut di pertemuan besok ya guys ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga kalian jangan bosan untuk menonton video-video ini Iya, dan kalian terhibur. dan kalian terhibur. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.